Alladzi khalaqa fasawwa. Kita dianjurkan oleh Allah untuk menganggap Allah Maha Suci, baik secara lisan maupun secara perbuatan, bahkan juga secara pola pikir. Jadi kita menganggap Allah Maha Suci dari sekutu dan dari kelemahan apapun. Lalu Allah memberi sifat pada dirinya sendiri, Al-A'la, yang maha tinggi. Tentu tinggi di sini arti kias yang bisa berarti unggul dibanding dengan yang lain dalam segi apapun. Kemudian Allah menyebutkan di ayat kedua pekerjaan Allah. Ketika Allah menyebut pekerjaannya, tentu kita melihat pekerjaan itu tidak sama dengan pekerjaan selain Allah, karena hanya Allah lah yang maha mencipta, yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu hanya Allah saja, tidak ada yang lain yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu Allah mempunyai kelebihan dibanding dengan siapapun, karena siapapun atau apapun selain Allah itu adalah makhluknya. Allah menyebutkan di ayat ini alladzi khalaqa fasawwa. Coba di sini ada dua kata kerja yang artinya menunjukkan pekerjaan Allah. Allah itu maha suci dari sekutu, baik dari segi zatnya maupun dari segi perbuatannya maupun dari segi sifatnya. Jadi secara zat, substansi, kita menyebutnya substansi, atau secara aktivitas, atau secara karakter, sifat itu karakter, itu Allah itu esa, tidak ada yang bisa menandingi. Ketika di ayat yang pertama Allah menyebut maha suci, artinya maha suci dari sekutu dan kekurangan, Allah tunjukin pekerjaannya. Alladzi khalaqa, yaitu yang menciptakan, fasawwa, lalu menyempurnakan. Mana ada orang yang bisa melakukan pekerjaan ini? Di sini ada dua pekerjaan, khalaqa menciptakan, fasawwa dan menyempurnakan. Khalaqa itu biasanya diartikan sebagai menciptakan, dalam arti membuat dari tidak ada menjadi ada. Kita tidak mampu membuat demikian. Kita tuh yang bisa kita lakukan mengubah, apakah mengubah bentuk, mengubah rasa, tapi membuat sesuatu yang bahannya sudah ada. Bahannya sudah ada. Kalau Allah bahannya pun belum ada, itu bisa Allah menciptakan. Biasanya kalau dalam bahasa Arab, kalau membuat dengan mengubah bentuk, itu istilahnya memakai ja'ala. Tapi kadang-kadang ja'ala berarti khalaqa juga, ya. Kadang-kadang ja'ala berarti khalaqa, tapi jarang. Pada umumnya kalau kita menggunakan kata ja'ala, membuat, itu mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau khalaqa, dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah ketika membuat dari tidak ada menjadi ada, itu selalu kreasi baru, tidak meniru. Ya, Allah kalau menciptakan pasti kreasi baru. Seseorang, atau dalam hal ini Allah, karena Allah itu kalau menciptakan segala sesuatu itu selalu baru tanpa contoh, maka biasanya disebut badi', al-badi', badi'us samawati wal ard. Badi' artinya menciptakan langit dan bumi. Tapi di situ ada pengertian tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, jadi ada sifat Allah dan pekerjaan Allah itu ja'ala iya, khalaqa iya, bada'a juga iya. Badi',
Itu kalau kita yang kita pakai sehari-hari kalau kita ngobrol, bid'ah. Bid'ah itu dari kata yang sama dengan badi'. Melakukan, kalau bid'ah itu melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan atau tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian fasawwa ini artinya menyempurnakan. Tapi dalam kata menyempurnakan ini tidak berarti menjadi sesuatu yang betul-betul sempurna. Sempurnanya itu sempurna untuk ukuran makhluk itu. Jadi kalau saya mengatakan bukan lalu terus Allah membuat sesuatu itu betul-betul sempurna, misalnya manusia. Allah membuat manusia atau menyempurnakan manusia, bukan berarti Allah membuat manusia itu sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang sempurna, termasuk manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau kita mau ngecek daun dari pohonan, ambil saja, itu biasanya ada kekurangan-kekurangannya yang satu dengan yang lain. Manusia juga demikian. Jadi memang Allah membuat makhluknya itu tidak sempurna dalam arti tidak kurang apapun, tetapi dari segi karakter satu makhluk, manusia dibuat sempurna, pepohonan dibuat sempurna, langit dibuat sempurna. Nah, nanti kita ambil contoh penggunaan kata khalaqah dan sawwa di dalam Al-Quran. Karena khalaqah itu tidak banyak pengertiannya, maka saya mengambil hanya satu atau dua contoh, seperti Allah berfirman, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Afaman yakhluq, apakah seseorang atau pihak yang menciptakan. Saya mengatakan pihak karena di sini termasuk Allah, ya. Man artinya siapa. Siapa itu biasanya manusia, tetapi ini juga termasuk Allah. Oleh karena itu lebih enak kita mengartikan pihak. Afaman yakhluq, apakah pihak yang menciptakan kaman la yakhluq, seperti yang tidak menciptakan. Beda dong. Ada misalnya manusia, ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu dengan manusia lain yang tidak bisa menciptakan sesuatu. Beda, derajatnya beda. Dan kalau untuk manusia yang banyak kemampuannya untuk membuat sesuatu, membuat untuk manusia seperti yang saya kemukakan tadi, membuat untuk manusia adalah mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain, ya. Apakah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat itu sama dengan yang tidak bisa membuat? Tentu beda. Orang yang bisa mengerjakan IT dan yang tidak bisa, beda. Orang yang bisa mengoperasikan Zoom dan yang tidak, beda. Dan biasanya yang punya kemampuan itu sedikit. Buktinya di masjid ini yang bisa membantu kita untuk mengoperasikan Zoom ini sulit mencarinya, sehingga Pak Andi selalu dicancang di sini, nggak bisa kemana-mana. Dan luar biasanya pekerjaannya pun di Kalimantan tinggal demi ngurusi masjid yang tidak ada uangnya. Nah, jadi beda orang yang bisa melakukan sesuatu, bisa membuat sesuatu dan yang tidak membuat. Nah, Allah itu bisa membuat apa saja. Kalau Allah bisa membuat apa saja, berarti Allah itu kaya. Karena setiap yang dibuat oleh Allah asalnya tidak ada menjadi ada, berarti milik Allah. Gak ada orang yang bisa mengklaim. Ya kita aja yang suka mengklaim ini tanahku, kita klaim begitu. Tapi sebenarnya aku sudah membeli tanah ini, oleh karena itu saya mempunyai hak untuk memakai, ya. Setelah dipakai, orang itu meninggal, lepas lagi, kembali lagi kepada Allah yang menciptakan awal mula, ya. Jadi kalau yang menciptakan itu berbeda, maka kalau kita mencari Tuhan
mesti yang dipastikan bahwa Tuhan itu yang bisa menciptakan. Kok Tuhan kok tidak bisa menciptakan? Tidak bisa menciptakan orang lain, bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri sehat atau sakit. Kalau Allah sudah membuat seseorang sakit, udah nggak bisa apa-apa. Kok begitu dianggap Tuhan? Seperti Firaun mengaku dirinya Tuhan. Tuhan nggak bisa membuat apa-apa, kok dia akan katakan Tuhan. Maka ketika Firaun bertanya kepada Nabi Musa pertama kali datang, Nabi Musa mengatakan, aku utusan Tuhanmu. Tuhanmu, Tuhannya Firaun. Dia tanya, Omar Rabbuka ya Musa, siapa Tuhanmu? Terus Nabi Musa menjawabnya, Rabbul samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan kita semuanya adalah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Kalau kamu memang mau meyakini. Nah, dengan begitu dia udah bingung. Wah, kalau aku mengakui Tuhan, tapi aku tidak bisa membuat. Tapi dasar memang dia tidak mau tunduk karena dia merasa sombong, merasa hebat sendiri. Dia mengatakan, tuh lihat tuh, dia ngomongnya seperti itu. Lalu Nabi Musa mengatakan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku, Tuhan kita adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kita, generasi yang terdahulu. Ketika dikatakan demikian, Firaun mulai kebingungan lagi bahwa kalau Firaun itu merasa sebagai Tuhan, Tuhannya orang sekarang, bapak-bapaknya Firaun, kakek-kakeknya Firaun itu Tuhannya siapa? Dan kelak generasi-generasi berikut Tuhannya siapa? Kok Tuhan kok dulu gak ada, sekarang ada dan besok tidak ada? Lalu dia mulai nyerang pribadi. Ya, kalau orang tidak bisa membantah secara logika, cenderung untuk nyerang pribadi. Nyerangnya, nih lihat nih, utusan Tuhan kok gila. Gila, menuduh gila. Jadi orang kalau sudah tidak bisa berargumentasi dengan logika rasional, maka mulai menyerang pribadi. Dan kita menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini serang menyerang, biasanya orang-orang politik, politisi nyerang menyerang. Kalau tidak bisa memberi argumentasi yang logis, lalu terus menuduh-nuduh yang tidak ada kaitannya dengan substansi. Terus kemudian Nabi Musa menambah lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai timur, barat, dan di antara timur barat. Firaun hanya menjadi raja di Mesir, di sini. Dia tidak menguasai di negara lain di timur, tidak menguasai negara lain di barat. Kelimpungan dia. Terus sok kuasa. Kalau kamu tidak mau mengakui aku sebagai Tuhan, masuk penjara. Nah, kalau pemerintah, penguasa main penjara, berarti dia bertindak seperti Firaun karena tidak bisa menyanggah argumentasinya, lalu terus penjarakan. Nah, itu kita hati-hati kembali ke sini bahwa Tuhan adalah yang bisa mencipta. Jangan kita tunduk dalam arti mengabdi kepada selain yang bisa mencipta. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Afala tadzakkarun, apakah kamu mau mengambil pelajaran, ya? Mau mengambil ini sebagai peringatan. Dzakara ingat, dzakara memberi peringatan, tadzakkara menerima peringatan. Apakah kamu mau menerima peringatan? Ya. Kalau yang tertarik bahasa Arab, saya tidak menerangkan lebih lanjut. Tadzakkarun ini aslinya tatadzakkarun, karena fi'il madinya tadzakkara yatadzakkaru. Tatadzakkaru karena taknya ada dua, maka salah satu dari tak bisa dihilangkan. Terus
Jelas tidak ada pencipta lain. Nabi Ibrahim menantang-nantang kaumnya, Tuhanmu itu bisa menciptakan enggak? Jangankan menciptakan. Dengan Nabi Ibrahim bertanya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, qalu na'budu asnama fa nadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala ini, maka kami menekuninya. I'tikaf, akifun, i'tikaf itu diam di situ nungguin terus. Nabi Ibrahim bertanya, hal yasma'unakum idza tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Ketika kamu berdoa, dia dengar enggak? Dia bisa menolong kamu enggak? Dia bisa menyakiti kamu enggak? Begitu kok kamu sembah. Ya? Jadi mengurusi diri sendiri aja tidak sanggup, kok dianggap Tuhan. Nah, Allah menantang orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dha'fa at-talib wal matlub. Manusia, sini. Aku kasih perumpamaan. Dengarkan. Yang kalian sembah selain Allah, yang kalian panggil, kamu minta, berdoa selain Allah, itu tidak bisa menciptakan apapun. Lalat saja mereka itu tidak bisa menciptakan. Ini saya ambilkan gambar lalat biar jelas. Coba lalat, kepalanya seperti itu, tapi ada lalat lain yang kepalanya beda. Bulunya begini, dia bisa terbang mengangkat badannya. Terus kakinya, ini semuanya tuh ada otot-otot, ada saraf-saraf. Kalau kakinya segitu tuh sarafnya seberapa? Ya? Mata sekecil itu. Terus di situ ada otaknya. Bagaimana otak itu menyalurkan instruksinya kepada anggota badannya. Itu jangankan membuat yang selengkap itu, bikin aja patung seperti lalat ini, bikin patung aja nggak bisa karena kecilnya. Dan patung itu kan hanya bentuk luarnya, bagaimana di dalamnya ada pencernaannya dan sebagainya. Kok begitu kamu sembah? Ya, jadi yang kalian sembah itu membuat lalat saja tidak bisa. Dan lebih jelek lagi, kalau patung yang kamu sembah itu misalnya ada lumutnya, kemudian ada lalat yang mengambil lumut itu, dia nggak bisa mengelak nggak bisa, apalagi merebut kembali lumut yang diambil itu. Gimana sih kamu bisa melakukan itu? Jadi kamu itu lemah, menyembah kepada yang lemah, kok tidak bisa berpikir. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman alladzi khalaqa fasawwa, itu kita camkan, Allah itu Maha menciptakan segala sesuatu, termasuk organ-organ tubuh kita yang tidak ada yang lain bisa menciptakan, sehingga kalau ada bagian dari badan kita, ada tulang yang patah atau yang hancur, gantinya itu nggak ada. Paling pakai logam yang tidak bisa berfungsi seperti tulang. Karena tulang itu ada tugasnya, misalnya menciptakan apa itu di dalamnya itu, ya, pembuatan darah itu juga di dalam tulang ya Pak. Saya nggak tahu ya, pokoknya di dalam tulang itu ada tugas-tugas yang diproduksinya untuk kepentingan badannya. Saya teruskan. Sekarang kita ke kata sawwa. Ya, tadi kan ada khalaqa fasawwa. Kita cari ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata sawwa. Sebenarnya lebih banyak daripada yang saya cantumkan di sini. Kata istawa itu juga termasuk bagian dari pecahan dari kata ini. Ya, aslinya sawiya sama. Ya. Kemudian sawwa, istawa, istiwa dan sebagainya itu dari akar kata
yang sama ya. Dalam bahasa Arab itu kata itu artinya yang inti ada pada konsonannya. Misalnya khalaqa, konsonannya kha, lam dan qaf, atau al dan aq tanpa vokal, tanpa vowel, kemudian ditambah vowel atau vokal. Vokalnya itu berupa harokat fathah a, kasroh i, dhammah u. Nah, arti diubah, kata ini diubah-ubah bermacam-macam, silahkan, tapi arti aslinya tidak akan hilang ya, seperti khalaqa, menciptakan. Kalau diubah menjadi khaliq, artinya pencipta. Kalau diubah menjadi makhluk, itu artinya yang diciptakan. Nah, itu bahasa Arab. Nah, ini sawiyah bisa berarti sama. Tapi Allah menggunakan kata sawiyah dengan ditambah dengan tasdid menjadi sawwa, artinya bermacam-macam. Secara umum diartikan sebagai menyempurnakan. Coba kita lihat ayat ini. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم سواه umumnya penerjemah dan penafsir mengartikannya itu menyempurnakan manusia. Jadi Allah membuat manusia mulai dari sperma dan ovum kemudian bergabung, terjadi conception, kemudian membelah diri yang kemudian menjadi bayi. Nah, ketika menjadi bayi itu bertahap Allah membuat sempurna. Kesempurnaan itu bisa atau termasuk kesempurnaan jasad, badan, fisik, dan juga kesempurnaan yang non fisik. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan ruhnya. Hati-hati karena di sini ada roh. Di sini dikatakan Allah menyempurnakan penciptaan manusia, kemudian meniupkan pada manusia itu dari rohnya. Hati-hati ketika mengatakan rohnya. Orang agama lain mengartikan roh yang ditiupkan kepada Nabi Isa itu berarti rohnya itu bagian dari Allah dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Isa, berarti tubuh Nabi Isa mengandung bagian dari Tuhan. Karena dia mengandung bagian dari Tuhan, maka dia Tuhan. Ini saya membaca buku dari orang Kanada yang karena ketemu dengan orang Islam yang menolong dia, kemudian dia bermaksud ingin mengkristenkan orang Islam itu dengan cara mempelajari Al-Quran. Ternyata logikanya yang dikatakan oleh pendetanya adalah bahwa Nabi Isa itu Tuhan karena dia mengandung bagian dari Tuhan, yaitu roh. Padahal dilihat di Bible yang ditiupi roh itu bukan hanya Nabi Isa. Di Al-Quran juga begitu. Ini secara umum semua manusia yang lahir hidup itu ditiupkan di situ roh. Jadi kalau Nabi Isa itu Tuhan karena mengandung roh, berarti semua manusia Tuhan dong. Jadi logikanya kok nggak jalan, tapi begitu kok pengikutnya banyak, gitu loh. Jadi kita tuh heran. Saya tuh pernah mendengar candaan Kiai Mustafa. Dia kalau bercanda antara lain begini, memang manusia itu suka yang palsu-palsu. Pohon yang asli dan yang palsu. Banyak yang membeli yang palsu itu dengan harga yang lebih mahal daripada yang asli. Jadi yang palsu malah lebih mahal. Terus cerita contoh macam-macam, antara lain yang istri beneran dikasih belanja sedikit, tapi yang istri yang palsu dikasih belanja banyak. Ini indikasi
oh memang orang ini senang yang palsu-palsu. Jadi agama yang disukai juga yang palsu-palsu. Yang asli itu malah sulit gitu. Ya. Jadi kalau diteruskan, penguasa yang asli dan yang palsu disukai yang mana? Yang palsu, gitu kan? Terus lagi saya ingin pesan hati-hati. Kalau dikatakan rohnya Allah, rohnya itu tidak harus berarti bagian darinya. Roh itu ada di dalam diri kita. Kalau roh itu ada di dalam diri kita, berarti badan kita maupun roh kita itu makhluk. Kalau itu makhluk, tidak mungkin itu bagian dari Khaliq. Jadi pengertian rohnya itu tidak harus berarti bagian dari rohnya Allah. Allah itu bukan roh. Allah itu bukan roh. Jadi hati-hati. Ketika dikaitkan antara benda dengan benda, misalnya ini baju saya. Apakah baju ini bagian dari saya? Yang benar aja. Ini bukan bagian saya. Tapi saya bisa mengaku bahwa ini baju saya, artinya baju milik saya. Jadi baju saya itu tidak harus berarti baju yang merupakan bagian dari saya. Maka ketika dikatakan Allah meniupkan rohnya, itu tidak harus berarti roh itu bagian dari Allah. Saya kasih contoh lagi. Ini meja, misalnya saya ini furniture untuk mebel ya, pembuat mebel, membuat meja, kursi, lemari. Terus saya tawarkan kepada teman-teman, Mas Tahirin mau nggak beli meja saya? Bagus nih Mas. Mas Tahirin kan punya rumah makan kan, aku punya itu meja cocok untuk rumah makan, penampilannya bagus, harganya murah. Terus mana contohnya? Nih, lihat nih, ini meja saya ini, meja saya. Ini perumpamaan. Meja ini milik Masjid Syuhada. Tapi saya bilang ini meja saya. Kalau tadi baju saya, ini kan baju milik saya. Kalau itu saya mengatakan ini meja saya, kan bukan meja milik saya, miliknya masjid. Tapi artinya meja buatan saya. Jadi meja saya bisa berarti meja buatan saya. Allah meniupkan rohnya, bisa juga meniupkan roh buatan Allah. Allah yang membuat roh itu lalu dimasukkan ke dalam jiwa ini. Jadi kalau kemudian ini kan dikatakan rohnya, berarti bagian kamu ini paham bahasa apa enggak sih? Paham bahasa apa enggak? Makanya Allah itu ketika berkomunikasi dengan kita, Allah menggunakan sarana yang bisa kita pahami. Kita bisa memahami dengan komunikasi. Komunikasi itu pada dasarnya kita ngomong komunikasi dengan percakapan, dengan suara yang teratur, yang kita nyebut kata-kata kalimat. Nah, karena manusia itu bisanya paham kalau kita menangkap informasi itu dalam bentuk bahasa, maka kita bisa paham. Kalau tidak dalam bentuk bahasa, kita nggak paham. Contohnya banyak sekali. Allah berkomunikasi dengan kita itu lebih banyak yang tanpa kata-kata. Jadi kalau suatu saat kita sakit flu, itu pesan ya, message dari Allah. Tapi banyak orang tidak paham. Ketika flu bersin, sialan flu lagi. Dia nggak paham itu. Dia tidak menangkap message dari Allah. Message-nya apa? Kamu telah memperlakukan badanmu dengan cara yang buruk. Kamu mengeksploitasi badanmu berlebihan. Kamu pakai untuk bekerja terus, memburu duit. Kamu tidak memberi kesempatan badanmu untuk istirahat. Kamu bisa cepat mati karena kapasitasmu terbatas. Supaya kamu tidak menggunakan badanmu over capacity, melebihi kapasitasnya, Allah menegur. Istirahat. Caranya kasih
flu, biar istirahat. Jadi ketika flu kita bilang sialan atau alhamdulillah. Kita kan sudah bersin, sudah diajari, gitu terus alhamdulillah. Tapi kenapa baca alhamdulillah? Nggak tahu. Katanya suruh baca alhamdulillah. Nah, itu kan artinya terima kasih Allah, Engkau memberi aku peringatan. Aku telah mengeksploitasi badan saya dengan cara yang tidak baik. Terima kasih Engkau memberi peringatan kepada saya akan memperbaiki perilaku saya next time, ya, next time better. Orang yang selalu menangkap pesan dari Allah semacam itu, kemungkinan sehat lebih besar daripada sakit. Jadi orang yang bisa menangkap pesan-pesan dari Allah, insya Allah sehat. Ya. Begitu merasa capek atau merasa kok pegel kenapa nih? Karena pegel itu bisa karena overuse, ya, dipakai berlebihan, bisa karena kurang dipakai. Kalau kurang dipakai juga bisa pegel. Ya itu pasti kita menangkap pesannya. Oh iya, ini aku kurang gerak. Ya deh, terima kasih Allah, Engkau memberi aku peringatan. Aku akan menggerakkan badan saya, menggerakkan otot saya. Nah, orang semacam itu akan sehat, ya. Jadi kembali lagi, kalau dikatakan roh Allah, jangan diartikan itu roh bagian dari Allah, karena roh itu makhluk, maka tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Dan kalau itu dikatakan bagian dari Allah, berarti Allah bisa dicuil sedikit, nanti kalau habis gimana? Mati. Nggak mungkin, ya. Jadi hati-hati. Nah, ini termasuk menyempurnakan. Tsumma sawwahu, kemudian Allah menyempurnakan manusia. Wa nafakha fihi min ruhihi, termasuk cara menyempurnakannya adalah meniupkan roh pada manusia itu. Terus disempurnakan lagi secara fisik yang berkaitan dengan roh. Wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah, dan Allah menciptakan bagi kamu penglihatan, pendengaran, dan akal. Nah, saya menyebutnya fisik tapi berkaitan dengan roh. Kalau orang tidak punya roh, rohnya sudah pergi, mata meskipun melek nggak akan lihat, telinganya tidak akan bisa mendengar, pikirannya tidak akan bisa paham. Jadi berarti kerjanya mata itu menghubungkan antara yang fisik dengan yang non fisik, yang rohani, ya, yang rohani. Jadi kalau kita melihat kejadian, kita ambil pelajaran. Kalau kita mengatakan kita ambil pelajaran, berarti kita teruskan ke pikiran kita. Ya, kalau secara biologis kalau kita melihat suatu benda ditangkap oleh mata kita, terus diteruskan pesan itu ke otak melalui sensorik nerve, ya, saraf sensorik. Kemudian kalau direspon oleh otak, oke, ambil itu. Nah, terus dia perintah kepada tangan misalnya, tapi perintahnya itu melalui utusan, yaitu motorik nerve, ya, saraf motorik. Nah, ini jadi Allah menyempurnakan penciptaan manusia itu luar biasa dengan roh dan fisik, dan ada yang mengkaitkan antara roh dan fisik. Tapi coba kita lihat, qalilan ma tashkurun, betapa sedikit orang yang bersyukur atau kalian bersyukur. Di sini diterjemahkan sedikit sekali. Saya tadi mengatakan betapa sedikit. Dari mana sekalinya itu? Qalilan itu sedikit, tapi kalau ditambah dengan ma itu artinya sangat sedikit atau betapa sedikit. Qalilan ma tashkurun, betapa sedikit yang kalian syukuri. Ini tentang syukur. Ada kalanya kita diberi banyak kenikmatan nih, tapi yang kita syukuri hanya sedikit. Misalnya kita diberi tangan, terima kasih Allah Engkau memberi aku tangan, terima kasih Allah Engkau memberi kaki. Tapi
Mungkin tidak pernah berterima kasih. Terima kasih ya Allah, Engkau membuat aku, memberi aku telinga yang di dalamnya ada keseimbangan. Terima kasih Allah. Tanpa ada keseimbangan itu, aku tidak bisa berjalan dengan stabil. Nah, berarti kita itu, yang kita syukur itu hanya sebagian kecil saja dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi ada kalanya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu sedikit, dan orang yang bersyukur itu pun yang disyukuri sedikit. Jadi betapa sedikitnya orang yang bersyukur itu. Oleh karena itu sangat beruntung kalau kita itu pandai bersyukur. Maka setiap hari kita tuh coba deh kita renungkan. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku iman sehingga aku mau datang ke masjid, aku mau mendengarkan pengajian dan sebagainya. Nah, itu kita latih setiap hari. Kemudian ini sekedar contoh, di dalam perut di dalam rahim ibu kita diberi, disempurnakan mulai dari yang tidak berbentuk sampai fisiknya semuanya kelihatan, dan kemudian ditiupkan roh. Saya teruskan. Kita mendapatkan kata sawa, menyempurnakan itu juga menyempurnakan dalam arti kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Wa ma sawwaha, dan apa yang Allah sempurnakan atau dan kesempurnaannya. Jadi Allah membuat manusia ini dengan kesempurnaan, disempurnakan. Nah, kalau tadi fisiknya itu alat menangkap, mata, penglihatan, pendengaran, akal itu alat menangkap. Tapi bisa juga mengolah, ya. Akal kita itu diberi kesempatan mengolah sehingga bisa membedakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham atau memberikan kemampuan kita manusia untuk bisa membedakan ini baik, itu jelek, ini bagus, itu buruk, dan sebagainya. Nah, itu kesempurnaan manusia. Binatang nggak tahu, sapi, monyet nggak bisa membedakan itu.